Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Ketemu lagi dengan Bu Yuli dalam pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Hari ini Bu Yuli dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lindungan Tuhan. Bagaimana semuanya? Semuanya juga dalam lindungan Tuhan ya. Dalam keadaan sehat, sukacita, dan bijak di dalam menjalani kehidupan ini. Anak-anak yang terkasih, Bu Yuli akan melanjutkan pembelajaran kimia masuk KD kedua, yaitu redox dan elektrokimia. Untuk itu, kita akan mengulang kembali materi kelas 10 terlebih. Anak-anak yang terkasih, tadi Bu Yuli katakan bahwa Bu Yuli akan mengulang sel elektrokimia. Dalam sel elektrokimia terdapat sel volta dan sel elektrolisis. Dan Bu Yuli akan mengulang terlebih dahulu materi kelas 10, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Ada beberapa istilah atau konsep dasar yang akan kita gunakan nantinya di dalam sel elektrolisis ataupun sel volta dan sel elektrokimia, yaitu oksidasi. Oksidasi adalah pelepasan elektron. Pelepasan elektron berarti elektronnya ada di sebelah kanan anak panah. Dan kenaikan bilangan oksidasi. Nanti bilognya kita hitung harus naik. Reduksi adalah peristiwa penangkapan elektron, sehingga elektronnya harus di sebelah kiri anak panah. Dan penurunan bilangan oksidasi. Nanti kalau kita hitung, bilognya akan turun. Reduktor atau disebut juga pereduksi adalah zat yang mengalami oksidasi atau zat yang melepaskan elektron atau dikatakan bilognya naik. Sedangkan oksidator adalah pengoksidasi adalah zat yang mengalami reduksi atau zat yang menangkap elektron atau nanti dikatakan bilognya turun. Sedangkan reaksi redoks itu adalah reaksi yang terdiri dari peristiwa reduksi dan oksidasi atau reaksi perubahan bilangan oksidasi. Anak-anak yang terkasih, kita masuk ke dalam reaksi reduksi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang menangkap elektron atau mengalami penurunan bilog. Menangkap elektron, elektronnya ada di sebelah kiri anak panah. Penurunan bilog, F2 adalah unsur bebas, bilognya 0. Dan F- bilog ion sama dengan ionnya, sehingga ada -1. Dari 0 ke -1 turun, maka disebut reaksi reduksi. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan oksidasi atau melepaskan elektron. H2, unsur bebas, bilognya 0. H+, +1 sama dengan ionnya, maka ini +1, dari 0 ke +1, maka dia mengalami kenaikan bilog. Dan dia melepaskan elektron, elektronnya ada di sebelah kanan anak panah. Ini reaksi oksidasi. Kita akan masuk ke dalam materi kelas 12, yaitu sel elektrokimia. Sel elektrokimia, pengertian sel elektrokimia adalah transfer elektron pada reaksi redoks dalam larutan yang berlangsung saling serah terima elektron. Sel elektrokimia merupakan suatu sel atau tempat terjadinya aliran elektron yang disebabkan oleh perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya, energi listrik menjadi energi kimia. Anak-anak yang terkasih, sel elektrokimia dibedakan menjadi dua, yaitu sel volta
yaitu reaksi redoks yang nantinya menghasilkan energi listrik. Yang seperti apa toh? Kita kenal adanya batu baterai. Di dalam batu baterai itu dalamnya itu terjadi reaksi redoks, sehingga pada saat digunakan dia melepaskan energi listrik yang bisa kita gunakan. Contoh lagi, kalau kita punya HP, HP kita itu ada baterainya. Baterai itu bisa diisi ulang. Itu adalah reaksi redoks pada saat proses dan pemakaian, proses pengisian dan proses pemakaian, yang nantinya juga menghasilkan energi listrik. Kalau kita perhatikan juga, kita punya mobil. Mobil itu ada akinya. Nah, aki yang digunakan di dalam larutan di dalamnya itu adalah reaksi redoks yang nantinya menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Yang kedua, sel elektrolisis, yaitu energi listrik yang menghasilkan reaksi redoks. Contohnya apa? Coba. Kalau kita perhatikan, kita punya motor yang ada knalpotnya. Knalpotnya kadang-kala kita lapisi dengan apa? Ada yang dilapisi dengan timba, ada yang dilapisi dengan yang lain, logam lain. Maka pada saat kita akan melapisi logam krom misalnya, kita membutuhkan arus listrik yang kita hubungkan sehingga nanti krom itu bisa menempel erat pada knalpot yang ada. Nah, itu adalah energi listrik karena dibutuhkan energi listrik untuk menghasilkan reaksi redoks. Anak-anak yang terkasih, kita akan belajar yang pertama adalah sel volta. Sel volta adalah reaksi redoks yang menghasilkan energi listrik. Kita perhatikan gambar sel volta. Di dalam gambar sel volta itu ada elektroda. Ini batang ini disebut elektroda. Elektroda pada sel volta yang Bu Yuli berikan ini, elektrodanya adalah Zn. Ini adalah logam Zn. Larutannya adalah ZnNO3 2+. Lalu elektroda di sini apa? Di sini Bu Yuli gunakan yaitu tabung gas hidrogen H2. Larutannya apa? HNO3, H+ dan NO3 negatif. Nah, di dalam sel volta ini akan terjadi setengah reaksi oksidasi. Ada kata oksidasi, di lognya naik. Zn ini akan terjadi reaksi oksidasi. Zn bilognya 0 menjadi Zn 2 positif, sehingga bilognya naik. Dan elektronnya ada di sebelah kanan, maka dia adalah reaksi oksidasi. Reaksinya hanya separuh di satu tempat, di separuh tempat ini, maka disebut reaksi atau setengah reaksi oksidasi. Sedangkan di bagian ini disebut setengah reaksi reduksi, yaitu 2H+ plus 1 menjadi H2 unsur bebas 0, sehingga bilognya turun dari plus 1 menjadi 0. Dan elektronnya di sini berada di sebelah kiri anak panah. Pada reaksi ini, Zn menjadi Zn2+, melepaskan 2 elektron. Elektronnya bergerak di sini. Sana, ke kanan, masuk ke dalam larutan. Elektron ini ditangkap oleh H+. H+, dia menangkap elektron, menghasilkan gas H2 masuk ke dalam tabung ini. Menjadi H2. Maka ini disebut setengah reaksi reduksi. Nah, elektron mengalir dari aliran kawat yang ada di atas. Kalau hanya seperti ini, voltmeter tidak akan bergerak. Karena apa? Di sini ada ion yang tidak bereaksi, ada ion juga yang tidak bereaksi. Di sini dikatakan Zn-nya akan larut menjadi Zn2+. Maka di tabung ini banyak sekali Zn2+. Larutan di sini
Di sini ada H+. Maka diberilah jembatan garam supaya ionnya dapat bereaksi. Jembatan garam ini terdiri dari agar-agar yang kita buat dari agar-agar, dimasukkan dalam pipa U, lalu kita beri pada saat buat agar-agar tidak diberi gula, tetapi diberi garam. Nah, boleh garam dapur NaCl, tetapi di sini garamnya adalah NaNO3. Pada saat reaksi terjadi, di sini banyak zat N2+, sehingga NO3-nya masuk ke sini, masuk ke tabung 1. Zat N2+ bereaksi dengan NO3, sehingga menjadi zat NO3. Maka larutan zat NO3 ini semakin banyak, nanti elektroda zat N ini lama-lama akan mengikis, makin tipis. Lalu Na-nya akan masuk ke dalam tabung yang kedua. Di sini H+-nya sudah bereaksi dengan elektron menjadi H2. Maka sisa NO3. NO3-nya bereaksi dengan Na, sehingga menjadi NaNO3 di tempat ini. Nah, sel ini, sel Volta ini digunakan untuk menentukan potensial sel karena pembandingnya adalah gas hidrogen. Nah, di sini dalam sel Volta tadi ada istilah elektroda. Elektroda yang mana tadi? Ini, batang ini. Ini pakai tabung. Ya. Lalu ada setengah reaksi oksidasi terjadi di anoda. Yang mana? Ini setengah reaksi oksidasi. Lalu ada setengah reaksi reduksi. Yang mana? Ini adalah setengah reaksi reduksi. Lalu ada reaksi sel. Reaksi sel itu adalah gabungan kalau sudah setengah ini reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi digabungkan. Maka elektron ini diterima ke sini sehingga elektronnya akan habis karena sudah ditangkap oleh H+. Gabungan reaksi ini disebut reaksi sel. Anak-anak yang terkasih, kita mengenal nantinya potensial elektroda standar. Ada kata standar, berarti pembandingnya adalah sama, yaitu gas hidrogen. Potensial elektroda yang dihasilkan oleh suatu elektroda dengan elektroda pembandingnya adalah hidrogen, diberi E lambangnya. Elektroda standar, karena ini ada kata standar, standarnya apa? Pada suhu 25 derajat Celcius, nah, dengan kondisi 1 atm. Ini disebut standar, sehingga nanti diberi lambang E0. Nah, sebagai contoh, ini adalah harga potensial standar. Hidrogen, kita lihat hidrogen, ini H2, harganya 0,00, karena ini adalah sebagai pembanding. Makin ke atas, makin negatif. Makin ke bawah, makin positif. Yang makin negatif, dia akan bereaksi oksidasi. Yang makin positif, dia akan bereaksi reduksi. Lalu ada istilah kapan. Katoda kutub positif, K, katoda, T-nya positif, A-nya anoda, N-nya negatif. Kapan katoda kutub positif, anodanya kutub negatif. Lalu yang kedua, ada istilah karet. Katoda akan terjadi reaksi reduksi. Ya, tadi ditutup positif. Yang ketujuh, ada istilah notasi sel atau diagram sel. Notasi sel harus tertulis reaksi oksidasi, jembatan garam, tanda garis 2 ini disebut dibaca jembatan garam, reaksi reduksi. Potensial sel atau sel, E-sel, ada rumusnya, E-sel sama dengan E katoda, katoda karet harus terjadi reaksi reduksi, E0 anoda, maka ini harus oksidasi. Sebagai catatan, elektroda yang mudah mengalami reduksi adalah bertanda positif.
Jadi kalau kita yang bertanda positif, maka dia mudah mengalami reduksi. Elektroda yang sukar mengalami reduksi, itu berarti mudah mengalami oksidasi. Diberi tanda negatif. Dari ini diberi tanda negatif. Anak-anak yang terkasih, kita akan menghitung potensial sel yang dihasilkan apabila suatu logam dihubungkan dengan logam yang lain dalam sel volta. Potensial sel adalah selisih potensial katoda dengan anoda, sehingga rumusnya E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Dibaca selisih potensial katoda dengan potensial anoda. Ingat, katoda akan selalu bertanda lebih positif, sedangkan anoda akan lebih negatif atau lebih besar. Ada istilah nantinya reaksi spontan, reaksi redoks spontan. Adalah reaksi redoks yang berlangsung serta-merta. Harga E selnya akan positif. Kalau kita perhitungkan nanti harga E selnya positif, maka reaksi itu menghasilkan arus listrik. Sedangkan reaksi tidak spontan adalah reaksi yang tidak dapat berlangsung. Kalau kita hitung E selnya nanti negatif, maka tidak akan menghasilkan arus listrik. Anak-anak yang terkasih, Bu Yuli ambilkan suatu contoh reaksi. Zn plus 2 elektron menjadi Zn. Elektronnya ada di sebelah kiri, berarti reaksi ini adalah reduksi. Maka biasa disebut potensial reduksi standar. Ini juga positif elektronnya ada di sebelah kiri, maka dia merupakan reaksi reduksi. Maka ini potensial elektroda standar itu selalu reaksinya reduksi. Kalau kita harus mengubah menjadi reaksi oksidasi, maka reaksinya harus dibalik. Dan E0-nya nantinya kalau dalam reaksinya dibalik, maka E0-nya harus dibalik. Tetapi kalau masuk dalam soal ini tidak boleh dibalik. Kita perhatikan dari soal yang ada, mana harga E selnya E0-nya yang lebih besar? E0 terlebih besar adalah Cu. Maka Cu adalah reaksinya reduksi. Karet, katoda, reduksi. Sedangkan Zn lebih kecil atau lebih negatif. Maka dia anoda atau oksidasi. Berapa harga potensial sel dari reaksi ini? E sel sama dengan E katoda min E anoda. Katodanya plus 0,34 min 0,76. Sehingga hasilnya ada plus 1,1. Karena hasilnya plus, maka reaksi dikatakan spontan dan menghasilkan arus listrik sebanyak 1,1 volt. Bagaimana kita menulis notasi sel atau diagram sel? Anak-anak yang terkasih, saya ambil contoh sama dengan tadi. Ini adalah potensial elektroda reduksi standar E0 karena reaksinya reduksi. Mana yang harganya lebih positif, lebih besar, harganya lebih besar adalah katoda, harganya lebih kecil adalah anoda. Tulis reaksi atau tulis notasi sel atau diagram sel. Ingat, karet, katoda reduksi. Katoda, maka dia akan reduksi. Anoda, maka dia oksidasi. Penulisan notasi sel adalah reaksi oksidasi, jembatan garam, reaksi reduksi. Dari ini kita lihat Zn karena harganya lebih kecil, maka dia akan teroksidasi. Sedangkan Cu karena harganya lebih besar, maka akan tereduksi. Maka yang teroksidasi adalah Zn. Penulisan oksidasi di lognya harus naik. Maka penulisannya tidak boleh Zn.
2 plus menjadi Zn, sama seperti dalam reaksi, reaksinya harus dibalik. Zn menjadi Zn2 positif. Jembatan garam harus reaksi reduksi, sehingga Cu2 plus menjadi Cu. Jadi, kita harus memperhitungkan oksidasi dan harus memperhitungkan reduksinya. Anak-anak yang terkasih, kita masuk kepada penulisan reaksi sel. Dalam penulisan reaksi sel, kita sama dengan tadi, mana yang harus oksidasi, mana yang harus reduksi. Yang teroksidasi, yang NO-nya lebih positif atau lebih besar. Yang teroksidasi, NO-nya lebih negatif atau lebih kecil. Jadi, yang terreduksi lebih besar, yang teroksidasi lebih kecil. Dari ini, tadi di dalam notasi sel, kalau nulis oksidasi, ya harus reaksinya oksidasi. Zn tidak boleh Zn2 plus menjadi Zn, tetapi Zn menjadi Zn2 plus. Elektronnya harus berada di sebelah kanan. Nah, dari ini, mengapa kok di sini plus, Bu? Tadi kan negatif. Ingat, karena reaksi dibalik, maka harga E0-nya ikut dibalik. Jadi reaksinya mula-mula ini, karena dibalik, Zn-nya berubah di sebelah kiri, dan Zn2 plus 2 elektron berubah jadi kanan, maka harga E0-nya ikut dibalik. Setengah reaksi reduksi, sama. Nah, kalau kita jumlahkan dari ini, maka set 2 elektron dari reaksi oksidasi kan dilepaskan, ditangkap oleh Cu, 2 elektron, sehingga ini bisa dicoret. Ini dicoret, ya. Sehingga tinggallah reaksi Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Kalau kita jumlahkan, E selnya sama dengan 1 positif 1,1. Dari ini bisa dibaca Zn-nya menjadi Zn2 plus oksidasi. Cu-nya Cu2 plus menjadi Cu, yaitu reduksi. Maka ini disebut reaksi sel. Untuk lebih jelasnya, Bu Yuli akan berikan video pembelajaran tentang sel Volta. Video pembelajaran akan Bu Yuli ambil dari link YouTube ini. Dan video akan Bu Yuli berikan secara terpisah dari Zoom pembelajaran ini. Nanti kalau sudah selesai. Anak-anak yang terkasih, kita akan belajar tentang deret Volta. Deret Volta itu fungsinya, kalau tadi soal yang ada, itu diketahui harga E0-nya. Karena ada harga E0-nya, maka kita tahu reaksi itu berlangsung atau tidak. Kalau S-selnya positif, maka dia berlangsung. Kalau S-selnya negatif, maka tidak berlangsung. Nah, sekarang kalau harga E0-nya ini tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, kita menggunakan dengan deret Volta. Deret Volta itu apa? Ya, deret Volta adalah gunakan, tadi Bu Yuli katakan, kalau ada E0-nya, maka kita akan hitung harga E-selnya, positif atau negatif. Tetapi kalau tidak ada E0-nya, maka kita akan melihat posisi logam pada deret Volta. Deret keaktifan logam itu disebut deret Volta. Apa tuh deret Volta itu? Deret Volta adalah deret yang menyatakan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya. Urut dari kecil ke potensial elektroda yang paling besar. Urut. Ya. Jadi kegunaan deret Volta untuk sebagai acuan, apakah logam ini bisa bereaksi dengan ion logam lain. Nah, konsep deret Volta sama reaksi pendasakan untuk halogen. Nah, reaksi ini nanti kita pelajari di
berikutnya, materi berikutnya. Deret volta sangatlah panjang untuk bisa menghafal, atau ini wajib dihafal ya. Harus menggunakan jembatan. Karena apa? Satu unsur dengan unsur lainnya tidak boleh terbalik. Karena unsur ini urut dari yang kecil dan yang besar. Dari yang paling mudah bereaksi menjadi yang paling sukar bereaksi. Urut. Nah, untuk itu, penulisan deret volta harus satu deret. Jadi ditulis dari Li sampai AU. Satu deret. Supaya tidak terbalik, diberi hafalan. Hafalannya, perhatikan ya. Anda perhatikan antara lambang unsur dengan hafalan yang ada di bawah. Lihat ke bawah, cantik, nampak Mang Ali minum air. Kita kenal pemain bola ya, Zidane. Zidane cari pemain cadangan cowok nikah. Seneng pembantu. Hehe. Ciuman hangat Agnes pasti out. Makin ke sana, makin mudah bereaksi dengan oksigen, makin ke kiri. Makin mudah bereaksi dengan asam. Makin teroksidasi. Makin ke kiri, makin sukar bereaksi dengan oksigen. Makin sukar bereaksi dengan asam. Makin harga E0-nya makin positif. Maka AU itu emas. Emas itu digunakan untuk perhiasan karena tidak bereaksi dengan apa yang ada dalam tubuh kita. Keringat, yang bersifat asam, dan sebagainya. Tidak bereaksi. Untuk lebih jelasnya, Bu Yuli akan berikan video pembelajaran jembatan untuk menghafal unsur deret volta. Bu Yuli ambil dari link YouTube ini. Nanti setelah pembelajaran selesai, silahkan Anda buka. Dan Anda perhatikan baik-baik. Dan video akan saya berikan nanti. Sifat deret volta, logam bagian kiri, SL-nya bertanda negatif. Jadi kalau kita lihat, yang ke sini SL-nya bertanda negatif. Logam bagian kanan, SL-nya bertanda positif. Kalau ini berarti makin ke sana bertanda positif. Semakin ke kiri, kedudukan logam semakin reaktif. Jadi logam semakin di kiri, maka logam itu mudah bereaksi, reaktif. Semakin ke kiri, kedudukan logam semakin mudah mengalami korosi. Korosi itu berkarat ya, merupakan reduktor yang kuat. Semakin ke kanan, kedudukan logam semakin kurang reaktif. Tapi apa yang paling tidak reaktif? Adalah emas atau aku. Semakin ke kanan, kedudukan logam semakin kuat mencegah korosi, supaya jadi semakin ke kanan tidak terkorosi. Sehingga kalau kita tahu ada platina, PT, digunakan untuk apa? Untuk ngepen, pakai platina. Di dalam tubuh kita ini ada cairan banyak sekali. Dia tidak berkarat di dalam. Apakah kok enggak pakai emas? Nah, ngepen pakai emas ya mahal, pakai platina aja. Nah, itu sehingga dia termasuk sukar bereaksi. Logam sebelah kiri akan mengusir atau mendesak sublogam sebelah kanan. Kalau kita perhatikan, logam sebelah kiri mana? Ini. Li bisa mendesak BA, tapi BA tidak bisa mendesak Li. Ya. Lalu, logam sebelah kanan tidak dapat mengusir atau mendesak logam sebelah kirinya, sehingga reaksi tidak mungkin berlangsung spontan. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita belajar soal berikut. Ini Bu Yuli sebagai pembanding, saya hitungkan ESET. Tetapi sebetulnya soal ini adalah tanpa ESET. Sehingga kita tinggal tebak, reaksi ini berlangsung atau
Tidak. Nanti kita cocokkan dengan perhitungan ini. Tetapi untuk selanjutnya, soal tidak pernah ada E0-nya, tidak bisa dihitung E-nya. Sekarang CO dengan AU, mana lebih dulu? Kita lihat CO di mana toh? Di sebelah sini. AU di sebelah mana? Di sebelah sini. CO dengan AU duluan mana? CO. Maka CO harus oksidasi, AU harus reduksi. Nah, kita lihat di sini, yang di depan ini harus oksidasi, yang di belakang harus reduksi. Tadi CO dengan AU lebih dulu mana? CO. Oh, berarti ini betul. CO teroksidasi, AU-nya tereduksi. Berarti harus berlangsung, tak? Karena harus berlangsung, E-nya akan positif. Sekarang kita lihat yang C, AU dengan CA. AU mana? AU ini. CA mana? Sini CA. CA dengan AU duluan mana? Duluan CA. Sehingga CA harus oksidasi, AU-nya harus reduksi. Kita perhatikan. AU dengan CA, yang C ya. Duluan mana? Duluan CA. Ah, ini terbalik. Harusnya CA-nya ada di sebelah kiri, AU-nya di sebelah kanan. Maka reaksi tidak akan berlangsung. Kita cek. E-nya negatif 4. Negatif berarti reaksi tidak berlangsung, tidak akan menghasilkan arus listrik. Sekarang kita lihat E. Yang E. CA dengan SN. Kita lihat CA di sebelah kiri, SN di sebelah kanan. Harusnya CA dioksidasi, SN direduksi. Ya. Kita lihat di sini, oh betul, CA-nya oksidasi, SN-nya reduksi. Kita cek ini, E-nya, benar apa salah? Kita hitung, plus 2,87 minus 0,14. Kok di sini minus 2,73? Harusnya apa? Plus 2,73. Nah, dari ini berarti perhitungan ini salah, tetapi reaksi ini harusnya dapat berlangsung. Nah, anak-anakku yang terkasih, maka deret volta ini kalau tidak ada harga E0, untuk menentukan reaksi dapat berlangsung atau tidak, itu dilihat dari deret volta. Kalau yang lebih dulu akan terjadi reaksi oksidasi, yang lebih di belakangnya, maka dia akan terjadi reaksi reduksi. Nah, untuk hafalan ini, silahkan kalian hafal karena ini harus urut dan tidak boleh terbalik. Anak-anak yang terkasih, ini adalah materi yang harus kalian catat di buku catatan. Untuk itu, Bu Yuli berharap untuk setelah pembelajaran ini selesai, tolong materi ini kalian catat di buku catatan. Setelah itu, Bu Yuli minggu depan akan memberikan latihan soal tentang sel volta, sehingga Anda punya catatan, bisa mengerjakan dengan baik. Semuanya jelas? Bu Yuli ingatkan kembali bahwa silakan dicatat di buku catatan, karena akan saya gunakan untuk latihan soal berikutnya. Oh iya, anak-anak, karena materi ini sudah masuk ke KD 2 dan Bu Yuli di KD 1 tidak ulangan, mengambil semua nilai yang sudah ada, maka saya minta dengan sangat yang belum mengerjakan soal-soal Bu Yuli masih Bu Yuli tunggu. Tetapi kalau yang sudah mengerjakan, Bu Yuli ucapkan terima kasih. Yang sudah mengerjakan sekitar 85%. Yang belum mengerjakan cukup sedikit, yaitu 15%. Untuk itu, Bu Yuli akan tunggu tugas-tugas Anda dan Bu Yuli akan koreksi. Demikian anak-anakku yang terkasih, silahkan Anda catat dan Bu Yuli akan akhiri untuk pembelajaran ini, dan juga Bu Yuli setelah ini akan berikan video pembelajaran yang linknya tadi sudah Bu Yuli berikan. Demikian dan terima kasih.